ya judulnya sih sebenarnya financial planning, cuman berhubung bulan ini juga kita temanya hikmat gitu ya. Tapi memang Cici ngerasa dari almost 10 years ini memang sebenarnya kita ngandelin knowledge gitu. We are really banyak banget reallynya need wisdom, butuh hikmat banget dalam mengambil keputusan keuangan. Walaupun kita ngerasa kita udah tahu gitu ya. Oke, ini kemarin cukup mes juga waktu Roni bilang, Cici bilang, coba ini tolong diisi gitu ya. Jadi Cici kayak, ini sebenarnya financial check up, quick financial check up. Jadi Cici pengen tahu, karena gini, kalau kita bicara di misalnya di depan banyak orang, kita tuh nggak bisa ngomong sembarangan dalam artian kondisi kesehatan keuangan tiap orang itu beda-beda gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngomongin once ada yang nanya, Ci investasi apa yang bagus? Nggak bisa sembarangan ngomong investasi ini sahamnya ini gitu, karena ada kondisi orang lain yang misalnya contoh, kalau dia masih belum punya dana darurat, sebenarnya belum sebaiknya masuk ke investasi. Atau malahan misalnya masih ada banyak utang konsumtif, nah itu malahan harusnya ngelunasin utangnya dulu, nabung dana darurat dulu gitu ya. Nah ini cepat banget Roni kasihnya tuh, kayaknya sehari apa hari yang sama ya Ron ya? Iya, kayaknya beberapa jam ya. Oh, itu luar biasa, makanya Cici langsung, sebenarnya kan Roni bilang mau tanggal 17 apa ke Juli Ci Juli, gitu kan. iya. Cici biasanya kalau kayak gini Cici prepare at least 1 week lah, karena Cici kalau sharing ke date-date gini, ini maybe date yang keberapa ya, kayaknya udah more than 10 deh ya, Cici sharing gitu ya. Jadi Cici nggak pernah sama bulannya gitu. Karena Cici ya nanti tanya Tuhan aja misalnya harus masukin apa. Tadi aja nih udah last minute Cici masukin beberapa slide lagi gitu. Nah ini jadi pertama tuh Cici pengen tanya ini sih memang karena secara penghasilan kan puji Tuhan yang saat ini penghasilannya masih tetap. Buat yang dipotong atau berkurang, be strong ya. Buat yang kehilangan penghasilan, menurut Cici itu memang ada bisa dua sisi gitu kan, dua sisi mata uang gitu ya. Kesannya memang ya itu satu hal yang Cici juga cukup cukup concern, cuman maybe it's time to kayak find another your skill gitu ya. Jadi mungkin passion yang lain, atau malahan ini saat kamu mungkin sebelumnya mungkin mau punya bisnis yang nggak pernah sempat kamu jalanin gitu ya. Jadi ya tetap be strong juga gitu kan. Nah itu tadi itu yang kehilangan penghasilan harus benar-benar tanya Tuhan sih gitu ya. Nah yang kedua, apakah memiliki tabungan dana darurat? Nanti kita bicara soal dana darurat. Nah ini syukurnya hampir separuh lebih ya. Ada yang 1-3 kali, ada yang lebih besar dari 3 kali yang orange ini. Nah yang belum memiliki tabungan masih ada 17%. Nah ini nanti PR buat yang belum memiliki tabungan. Jadi harus menabung. Nah ini apakah memiliki cicilan utang? Ada yang enggak. Ini cukup aman karena berarti nggak ada beban utang. Yang punya utang di bawah 30% itu yang merah, 35%, oke, berarti masih terkontrol. Nah yang di atas, yang di kuning, ya ibaratnya gini, kalau kita biasa lakukan medical check up, nah itu ada tanda-tanda mulai melewati rasio nggak sehat gitu ya. Jadi ini perlu be aware. Yang nomor 4, ini proteksi. Jadi ini sih gini, kalau kita udah nabung, tapi kita nggak punya proteksi, ya tadi apa yang kita ibaratnya kita udah tabung, kita udah invest, itu bisa habis karena tadi entah masalah kesehatan atau tadi ya ada musibah gitu ya. Jadi paling nggak semua punya BPJS, itu minimnya gitu ya. Tapi udah ada yang punya asuransi, oke gitu. Oke, apakah Anda sudah mulai berinvestasi? Oke, this is good gitu ya, kayak udah mulai banyak variasi, kecuali yang bisnis ya sama obligasi sama sekali belum ada ya. Nanti mungkin kita juga bahas investment. Jadi Cici dari sini jadi tahu gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Oke, let's start. Kok Cici nggak bisa next? Oh bentar. Oke. Nah ini sebenarnya
si simpelnya financial planning sih. Jadi kalau digambarin dalam bentuk piramida gini, sebenarnya ini yang hijau muda ini adalah kita bilangnya protection, atau kalau kadang Cici lebih suka bilang itu pondasi. Jadi kalau kita mau secara keuangan kita pondasinya kuat, kita prepare yang ini dulu gitu. Ya, emergency fund gitu. Nah, ini education. Ini sih lebih ke bisa ke diri sendiri, bisa ke anak sih. Jadi dana pendidikan anak ini yang perlu dipersiapkan gitu ya. Kalau di luar negeri education itu sampai ada namanya school loan. Kita harus bersyukur kalau kita ada di Indo yang mostly kita kalau kuliah masih dibiayain orang tua gitu. Kalau di luar negeri itu harus bayar sendiri, which is itu udah termasuk ada pinjaman yang namanya school loan tadi, dan itu pinjaman yang cukup berat. Artinya kalau sampai declare bankrupt, semua pinjaman boleh diputihkan kecuali ini pinjaman pendidikan ya. Nah, ini yang paling atas baru ngomongin investment. Investment kenapa? Karena tadi ini harus di-secure dulu ya. Baru kita bicara investment. Karena investment pasti ada resiko gitu ya. Nah, jadi inilah nanti kita belajar bond, stock, real asset ya, alternatif. Gitu ya. Ini kita lanjut dulu, nanti Q&A di belakang gitu ya. Oke. Nah, ini Cici pengen bicara soal perspektif sih. Jadi memang mungkin ada sebagian yang tahu, ada yang belum pernah dengar gitu ya. Cici baru ikutin kelas Crown Finansial, kalau pernah dengar. Jadi itu memang ya itu yang Cici juga lagi emang dari dulu memang juga pengen banget bikin buku juga yang jadi gimana cara kita manage uang itu it's about itu ada hubungannya sama gimana kita relationship kita sama Tuhan gitu. Jadi itu bukan hanya keputusan keuangan tapi spiritual decision gitu. Dan itu juga terkait sama cara pandang kita. Jadi kalau kita bicara ini saat ini gitu ya, ini future, itu perspektif kita nyiapin ya apa yang kita pakai hari ini sama yang kita siapin di masa depan. Cuman kalau perspektifnya kita ubah jadi kayak gini, sebenarnya tuh kita tuh cuma sebentar di sini ya nggak sih? Kita datang nggak bawa apa-apa, sebenarnya kita nanti kembali nggak bawa apa-apa. Makanya kita perlu wisdom di situ, atur keuangan itu gitu. Jangan sampai kita fokus kita ke uang ya gitu kan. Jadi sedangkan kita jadi lupa sama yang pemberi berkatnya gitu. Jadi maksudnya Cici adalah ya walaupun kita ngomong keuangan, kita mesti dengan perspektif yang benar gitu. Bahwa kita melihat ini semua sebenarnya kita adalah steward. We are not the owner of the blessing gitu ya. Makanya nanti kalau nanti bicara kayak perpuluhan, giving gitu ya. Itu yang itu yang sebenarnya nanti kita agak cukup dalam di situ gitu ya kalau dibahas. Nah, ini sebenarnya porsi ya. Porsi kalau kita punya sekarang kita kan kayak ibaratnya kita manajer gitu ya. Kita harus anggap diri kita manajer. Kira-kira kalau kita menilai diri kita sendiri, are we a good manager of our finance gitu. Jadi itu yang kita harus terus tanyain ke diri kita, manager or steward ya, yang dipercayakan sama Tuhan gitu ya. Mungkin ada nanti boleh kalau mau di unmute nggak apa-apa. Kira-kira harus porsinya bagaimana nih? Mana yang paling gede, mana yang paling kecil? Boleh kalau ada yang mau jawab, jangan takut. Spendnya kenapa, Marlina? Spendnya lebih gede daripada save-nya. itu menyatakan kondisi sekarang gitu maksudnya. Jadi idealnya spendnya gimana tuh? Kayaknya 30% kali ya. Iya. Roni bilang 30%. Oke. 30%, give 10%. Oke. Jadi save-nya yang berapa tuh Ron? Berarti 60% Ron ya? Kalau tadi 30 spend-nya, save give-nya 10, baru 40. Berarti Roni bisa saving 60% berarti ya? Ya, idealnya. Kalau aktualnya sih enggak sih.
Dari 50% sih. Ada yang mau pengakuan lagi nggak? Oke. Gift-nya lebih besar daripada save gimana, Ci? Gimana, Kevin? Kalau gift-nya lebih besar daripada save. Oh, oke. Nanti Cici jawab. Oke, itu pertanyaan bagus. Pengalaman soal itu. Iya, good. Cici pengen lebih interaktif karena ya Cici pengen bisa ngobrol juga. Ini just Cici sebenarnya nggak, orangnya tuh lebih suka one on one, lebih suka yang nggak terlalu suka yang seminar one way gitu. Jadi ada lagi mau tambahin? Ada yang mau curhat lagi? Masih malu-malu ini ya. Nggak apa-apa, baru kenal soalnya ya. Oke. Jadi kalau kita bicara financial planning secara teorinya yang di ada rasionya itu pertama sekali save. Save itu minimal by textbook itu 10%. Ya, gitu. Tapi ya kalau Cici bilang minimal itu 10%. Cuman ya coba kamu bayangin aja kalau kita cuma save 10%, kapan kamu achieve tujuan keuangan kamu ya, ngerti gak? Coba sekarang kalau ngomongin beli rumah, kapan-kapan gitu ya, udah ngejar kenaikan rumahnya. Jadi untuk save, yang tapi benar kata-katanya minimal 10%. Ada nggak yang bisa save 50%? Ada. Jadi kalau untuk save, it's back to your commitment sebenarnya. Karena Cici pernah lihat orang yang memang dari awal dia kerja, dia udah commit saving 50%. Sampai until dia, waktu itu Cici pernah ke Cepu, ke perusahaan minyak di sana tuh, karena memang kayaknya ada kayak tawaran untuk ambil pensiun dini. Jadi bapak itu ya cerita dia gitu ya. Nah kalau spend itu sebenarnya nggak saklek, tapi disarankan bisa di 40%. Jadi karena kalau udah more than that berarti ya akhirnya banyak yang ke spending gitu. Spending itu kan untuk saat ini ya, habis untuk dikonsumsi. Nah kalau gift kita gimana kalau gift anak-anak? Ya kalau gift Udah lupa, Ci. Perbulan lancar. Udah lupa atau melupakan diri nih. Ya kalau gift ini sih Cici kalau boleh highlight, sebenarnya gift itu perpuluhan itu kita bukan ngasih Tuhan, tapi kita bring to God gitu ya. Actually 100%-nya punya Tuhan gitu kan. Gitu, just kita mengakui itu part of our acknowledge bahwa itu ya itu punyanya Tuhan gitu. Jadi kalau giving, tadi siapa? Kevin yang nanya ya. Nah, giving ini sebenarnya gak ada rasionya. Itu kalau Cici bilang lagi back to mirip kayak saving, jadi back to your commitment. And then dimana kalau lebih besar, kalau itu memang your calling, and then Tuhan suruh itu yang Cici nggak pernah. Kalau Cici lagi lakuin financial check up ke klien, salah satu yang Cici nggak pernah utak-atik adalah rasio giving gitu. Jadi ini benar-benar so personal ya, juga tadi ya spiritual, apalagi kalau give ke orang tua menurut Cici itu hitungannya rate of return-nya tidak bisa dihitung gitu. Jadi cuma Tuhan yang tahu gitu ya. Cici itu by fakta ya gitu ya. Jadi kalau invest di mana, Ci? Invest itu sebenarnya masuk sama kayak save gitu. Jadi save itu, kalau kita bicara save, kita bicara saving, nabung, itu sebenarnya keperluan jangka pendek. 1-2 tahun kalau kita mau pakai, kita should be nggak usah yang turis, jadi kita saving. Tapi kalau udah mulai over 3 years gitu ya, apalagi over 5 years, itu should be kita mulai masuk belajar yang namanya investment. Ya. Oke. Nah, ininya Kak. Jadi Cici kemarin belajar itu katanya ada 2.350 ayat yang bicara soal keuangan. Itu kurang lebih seperti 30-40% ayat di Alkitab kan. Jadi Cici sampai mes kan. Wow. Jadi ternyata sebegitu banyak Tuhan mengingatkan kita gitu ya. Jadi nah ini kan tulisannya kan, kalau tadi Kevin nanya kan, gimana kalau lebih besar gift-nya? Ya nggak apa-apa. Maksudnya itu back ke panggilan dan ini masing-masing. Itu ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan.
Ya di sini bukan berarti bahwa kita yaudah kita nggak usah atur pengeluaran kita, bukan begitu. This is harus pakai hikmat juga gitu kan, bahwa artinya pada saat Tuhan suruh ya lakuin. Jadi jangan kita menahan apa yang memang ya Tuhan suruh gitu ya. Oke, nah ini tadi ya, ini yang fondasi emergency fund. Ini sesuatu yang selalu Cici bilang nggak bisa ditawar-tawar gitu kan. Emergency fund itu kenapa ya lately juga Cici akhirnya ada beberapa kali diminta untuk sharing, karena di saat kondisi seperti ini nih baru orang aduh gimana cara ngatur keuangan di masa pandemi. Sebenarnya ngatur keuangan itu bukan menunggu masa pandemi. Actually kita ngatur keuangan untuk saat seperti ini gitu ya. Kan kalau kita ingat kisahnya Yusuf ya, gitu kan. Dia tuh prepare 7 tahun. Cici sampai pas baca lagi cerita itu, bayangin 7 tahun loh. Kita not even 1 year ini lewat ya kan. Jadi dia siapin 7 tahun itu di dalam 7 tahun kelimpahannya dia gitu ya. Nah ini kalau yang kita ajarin untuk yang masih single itu 3 bulan. 3 bulan income atau expense. Dia ngomongnya di sini kan living expense. Jadi tapi kalau Cici lakuin financial check up, mostly berapa income-nya segitu juga pengeluarannya. Jadi misalnya kamu punya income 10 juta, kalau kamu expense-nya 5 juta, actually sebenarnya kamu bisa dana darurat kamu dan 5 jutanya di saving, sebenarnya yang dana daruratnya bisa dari pakai angka 5 juta gitu ya. Tapi menurut Cici udah paling gampang pakai penghasilan aja. 10 juta berarti 30 juta gitu ya. Jadi emergency apa sih? Ya saat kamu, contoh yang tadi yang kena PHK. Kalau income berhenti, expense berhenti nggak? Nggak ya. Oke, jadi kenapa kita perlu emergency fund? Supaya dalam 3 bulan kita masih ada waktu untuk recovery. Kita mau cari pekerjaan baru gitu kan. Termasuk Cici juga saran kalau yang mau keluar dari pekerjaan, dulu Cici waktu mau keluar dari Astra, Cici udah siapin minimal 6 bulan. Gitu, 6 bulan lebih, karena itu industri baru yang Cici harus masukin, which is Cici sama sekali nggak dapat gaji waktu pindah dari jadi IT dari finance consultant gitu. Tapi ya udah, karena kita udah tahu kita punya emergency fund, itu jadinya waktu masuk ke bidang baru kita nggak musingin soal uang gitu ya. Nah untuk saat ini sebaiknya idealnya kalau bisa sampai 6 bulan, that's better ya. Dimana disimpannya? Ya kalau bisa di tabungan aja. Kalau udah mulai berasa agak gede, deposito. Udah, jangan ke yang lain-lain gitu ya. Karena tabungan dana darurat itu tujuannya bukan untuk mendapatkan return, tapi untuk proteksi ya. Oke.